Yokoso balik lagi dengan channel Kato Muji. Perkenalkan gue Romi yang akan nemanin kalian malam ini. Nah kali ini gue pengen kilas balik dikit lah ya tentang cerita-cerita horor yang dulu pernah orang tua kita ceritain kepada kita saat dulu masih kecil. Mungkin di antara kalian ada yang udah lupa atau masih ingat dan mungkin juga nih ada yang gak diceritain malah ama orang tua kalian dulu tentang hal-hal horor mistis kayak gini. So far nggak apalah ya, jadi gue akan sedikit mengulang balik cerita-cerita kayak begitu ke lu semua. So siapin snack dan kopi kalian, mari kita berdongeng bersama. Oke bro, jadi gini, untuk pertama gue mau ceritain ke lu tentang Lampor, si pembawa keranda yang legendaris itu. Dengar-dengar di Temanggung, Jawa Tengah, ada legenda yang bikin bulu kuduk berdiri. Ceritanya, tiap maghrib ada sosok gaib gede berwarna hitam terbang bawa keranda di langit. Namanya Lampor. Katanya, dia nyari orang-orang yang masih keluyuran pas azan maghrib. Gue denger, kalau Lampor datang, angin bakal kenceng dari selatan. Siapa aja yang ketemu Lampor, bisa-bisa langsung hilang tanpa jejak. Ada yang bilang, kalau balik pun, otaknya udah nggak nyambung lagi. Serem kan? Nah, makanya orang tua di sana selalu bilang ke anak-anaknya, lu harus udah di rumah sebelum maghrib. Jangan sampai Lampor bawa lu terbang. Itu tuh, bukan cuma buat takut-takutin, tapi juga buat ngajarin anak-anak hormat sama waktu maghrib yang suci. Nah itu cerita untuk pertama. Lu yakin mau lanjut? Oke, gue lanjutin ya. Bro, lu pernah denger nggak tentang orang Bunian yang kaki terbalik? Ini cerita dari Jambi, Sumatera. Orang Bunian itu makhluk halus yang tinggal di hutan, terutama di Gunung Kerinci. Mereka ini pendek-pendek dan punya kaki yang unik bro, kaki mereka terbalik. Jadi kalau lu lihat jejak kaki di hutan, tapi arahnya ke belakang, bisa jadi itu jejak orang Bunian. Orang-orang di sana percaya, orang Bunian ini hidup di dimensi lain, dan nggak semua orang bisa lihat mereka. Mereka bisa muncul dan menghilang seenaknya. Kalau lu ketemu mereka, itu artinya mereka yang memilih untuk dilihat. Biasanya, mereka nggak ganggu manusia. Tapi ada kepercayaan kalau lu ngomong sombong atau pergi sendirian ke hutan, lu bisa ketemu sama mereka. Di cerita-cerita lain, orang Bunian ini suka nyembunyiin orang. Jadi, kalau ada yang hilang di hutan, ada yang bilang mungkin dia dibawa masuk ke dunia orang Bunian. Serem juga ya. So lanjut nih ke cerita ketiga. Oke siap bosku, kita beralih ke daerah Provinsi Aceh. Nah di Aceh ada sebuah cerita kayaknya juga buat nakut-nakutin anak-anak zaman dahulu. Tapi yang pasti gue juga nggak tahu asal ceritanya dari mana. Nah cerita ini tentang sebuah jembatan yang konon katanya angker di sana. Nama jembatannya adalah Jembatan Seunapet. Cerita tentang Jembatan Seunapet di Aceh memang penuh dengan misteri dan horor bro. Jembatan ini terkenal karena kisah tragis Halimah, seorang gadis muda yang menjadi korban kejahatan yang keji. Menurut cerita yang beredar, Halimah berusia sekitar 19 tahun saat ia dibegal oleh sekelompok pemuda yang kemudian membawanya ke tengah hutan, memperkosanya, dan akhirnya membunuhnya. Setelah kejadian tragis itu, muncul mitos tentang hantu Halimah yang menjadi penunggu di Jembatan Seunapet. Banyak sopir truk yang melintas di malam hari mengaku sering melihat bayangan putih yang terbang dari jalan ke langit, atau sosok yang berdiri di tengah jalan namun tak jelas bentuknya. Kejadian-kejadian ini sering dikaitkan dengan gangguan dari hantu Halimah dan menjadi penyebab kecelakaan. Namun, ada juga yang percaya bahwa gangguan di Jembatan Seunapet bukanlah ulah dari Halimah, melainkan makhluk lain dari sebangsa jin yang mencari korban jiwa. Kisah ini sudah berkembang sejak tahun 80-an dan menjadi bagian dari cerita horor yang melekat di masyarakat Aceh. Jadi, itu dia cerita lengkap tentang Jembatan Seunapet yang gue dapet. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu waspada dan hormati tempat-tempat yang memiliki kisah mistis seperti ini. Kalian semua masih mau lanjut apa sampai di sini aja? Kalau kalian mau lanjut, oke gue kasih ke kalian cerita yang terakhir ya sebelum penutupan. Nah cerita terakhir ini, kita beralih ke daerah Kalimantan ya bro.
yaitu tentang makhluk halus yang disebut dengan hantu bengkek. Cerita hantu bengkek ini berasal dari Ketapang, Kalimantan Barat, dan cukup terkenal karena kekejamannya. Hantu bengkek ini dikenal sebagai pemakan otak manusia yang nggak pandang bulu dan nggak punya belas kasihan sama sekali. Menurut cerita yang beredar, hantu bengkek ini suka muncul di sekitar aliran Sungai Pawan. Ada dua versi tentang sosok hantu bengkek yang sering diceritakan oleh masyarakat sekitar. Versi pertama bilang, hantu bengkek ini punya wajah yang mengerikan, hancur dan berdarah, dengan rambut panjang yang menutupi seluruh badannya. Hantu ini juga katanya bisa menyamar jadi benda atau makhluk lain buat menipu manusia, supaya dia bisa leluasa membunuh dan menghisap otak korban sampai kepala korban kosong. Versi kedua, hantu bengkek ini digambarkan sebagai hantu nakal yang suka ngintipin para wanita yang mandi di tepi sungai. Dalam versi ini, bengkek punya kepala botak licin, dengan tangan kanan yang panjang tapi lemah. Masyarakat setempat percaya, hantu bengkek ini bisa dilawan dengan melemparkan telur ayam kampung ke arahnya. Katanya, telur ini bakal membakar bengkek sampai dia lenyap jadi debu. Kemunculan hantu bengkek juga sering dikaitkan dengan praktik pesugihan, di mana hantu ini dianggap sebagai tumbal untuk mencari nyawa manusia. Meskipun cuma cerita rakyat, mitos bengkek ini tetap dijaga dan jadi bagian dari budaya lokal. Nunjukin seberapa dalam pengaruh cerita-cerita seram bisa meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kalimantan Barat. Gimana bro? Lu bisa ngerasain ketegangan dari cerita hantu bengkek ini? Tapi ingat, semua ini cuma legenda. Jangan terlalu percaya sama hal-hal gaib dan tetap waspada aja. Nah gimana? Lu tertarik nggak dengan kisah-kisah kayak gini di channel ini? Apa lu punya cerita sendiri nih dari daerah kalian masing-masing? Gue tertarik banget dengarinnya. Jadi kalau kalian nonton sampai habis video ini, tinggalin komentar kalian serta cerita kalian juga ya. Ya, sebagaimana kita saling sharing lah tentang kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang begitu kaya menurut gue. So gue Romi dari Katomuji. Mohon maaf kalau salah-salah kata. See you in next video. Bye-bye.